Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernahkah kita terpikir mengapa sahabat bernama Sayyidina Bilal bin Rabah bersikokoh untuk mempertahankan ikrar suci yang telah dia ucapkan di hadapan Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Meskipun saat itu batu besar menghimpit tubuhnya yang legam, ditambah bara pasir dari balik punggungnya yang memanggang kulit, ditambah lagi dengan terik matahari yang menyilaukan mata. Tidak ada kalimat lain yang beliau ucapkan kecuali bagian dari surah Al-Ikhlas yang masih dia lupa-lupa ingat untuk membacanya. Yang terdengar hanya kalimat Ahad, Ahad, Ahad. Bersamaan itu pula tidak henti-hentinya sang majikan bernama Laknatullah Umayyah bin Khalaf terus membisikkan pemurtadan terhadap Sayyidina Bilal. Umayyah tidak berharap muluk-muluk. Cukup dengan Bilal mengakui di hadapan orang-orang yang menontonnya, menyaksikannya, bahwa Tuhan Lata dan Uzza adalah Tuhan yang patut disembah. Namun semakin keras siksaan, semakin juga Sayyidina Bilal kokoh dalam pendiriannya. Sampai akhirnya pertolongan Allah datang lewat kedermawanan Sayyidina Abu Bakar. Beliaulah yang membeli dan memerdekakan banyak dari budak-budak yang beriman yang disiksa oleh tuannya yang kafir. Begitu penting kalimat syahadat sampai nyawa harus dipertaruhkan oleh Sumayyah dan Yasir. Mereka lebih rela mati daripada hidup dalam kekafiran. Ada apa dengan syahadat kita? Kenapa dia tidak menghujam dalam dada seperti syahadatnya mereka? Bisa jadi karena kita tidak pernah memahami pentingnya dua kalimat syahadat ini. Padahal dia adalah pintu masuk Islam. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat ini, sehebat apapun kita dalam aksi kemanusiaan, sedermawan apapun kita dalam mendermakan harta untuk kaum du'afa, amalannya hanya berhenti di dunia. Di akhirat kebaikannya sudah lenyap terbalaskan di dunia. Tidak ada yang tersisa. Ibarat orang yang masuk suatu kampus, ikut belajar bersama mahasiswa dan berdialog bersama mereka. Tapi karena dia tidak pernah daftar kuliah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ijazah dan pengakuan sebagai alumni. Begitulah orang-orang baik yang tidak pernah mengucapkan syahadat. Mereka bukan bagian dari orang-orang yang beriman, sebaik apapun mereka. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba dan utusannya yang membawa wahyu Al-Quran, bertugas mengajarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman, adalah intisari dari ajaran Islam. Kepada dua kalimat syahadatlah manusia diseru, diajak, didakwai. Seperti firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Syahadat adalah konsep kehidupan yang akan merubah jalan hidup kita. Jika sebelumnya kita adalah orang biasa-biasa, dengan syahadat kita bermetamorfosa menjadi manusia yang luar biasa. Jika sebelumnya hidup kita tanpa arah dan tujuan, dengan syahadat kehidupan menjadi penuh visi dan harapan. Karena kita mendapatkan cahaya dari Allah yang menerangi jalan-jalan kita. Hanya
hanya orang-orang kafir saja yang tidak pernah mau mengikuti cahaya tersebut. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 22. Dua kalimat ini begitu agung dan luar biasa, sampai ada jaminan bagi siapa yang mengucapkannya sebelum wafat, pasti orang tersebut masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena kalimat inilah Rasulullah diutus kepada manusia. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. A'innakum latashhaduna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapa yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Surah Al-An'am ayat 19. Semoga kita mampu memaknai seberapa penting dan sakralnya dua kalimat syahadat ini. Wallahu a'lam.